Ada beberapa permintaan di kolom komentar dari sahabat-sahabat tani sekalian untuk dibuatkan video bagaimana cara menanam padi organik dari awal sampai panen. Baiklah, kali ini saya akan membuatkan video bagaimana cara menanam padi organik dari awal sampai panen dan juga apa saja yang harus dipersiapkan. Pertama kali yang harus kita lakukan untuk menanam padi organik yaitu satu kuncinya, tanahnya harus sehat dulu. Untuk menyehatkan tanah, kita bisa memberikan kompos. Karena sudah terbukti bahwa hanya kompos yang bisa memperbaiki sifat fisik tanah, sifat biologi tanah, dan juga sifat kimia tanah. Jika ketiga hal tersebut atau sifat tanah tersebut sudah baik, maka sudah dapat dipastikan tanah kita akan sehat dan tanamannya akan tumbuh subur. Dalam membuat kompos, yakni kita bisa memanfaatkan kotoran hewan, bisa juga kotoran sapi ataupun kotoran kambing yang kita fermentasi, tetapi sebelum difermentasi kita campur dengan arang sekam yaitu 20%. Misalkan jika kita mempunyai 8 karung kotoran hewan, maka campurkan 2 karung arang sekam. Campur secara merata antara kotoran hewan dan juga arang sekam, lalu kita fermentasi dan kita masukkan mikroba untuk membantu proses atau mempercepat proses dari fermentasi tersebut. Biasanya kalau kotoran hewannya masih baru, misalkan kotoran sapi, ini membutuhkan waktu 30 hari untuk proses fermentasi. Setelah jadi, maka kompos siap dimasukkan ke lahan sawah kita. Setelah kompos dimasukkan, lalu baru dibajak lahannya, dan setelah dibajak untuk yang pertama kali, kita tambahkan juga mikroorganisme lokal. Saya biasanya menggunakan JMS untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik yang ada di lahan sawah kita. JMS ini kita masukkan ke lahan kita setelah dibajak, yang bermaksud untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik, yakni di sini biasanya adalah jerami sisa panen sebelumnya. Yang kedua yaitu menyiapkan atau memilih benih padi yang bernas. Benih padi yang bernas adalah benih padi yang terisi secara penuh. Dengan memilih benih padi yang bernas, maka tingkat tumbuhnya juga akan semakin baik. Untuk memilih benih padi yang bernas ini, kita bisa menggunakan garam grosok yang dicampur dengan air. Fungsi garam yang dilarutkan dalam air ini berfungsi untuk memisahkan benih yang bernas dan juga benih yang tidak bernas. Seperti yang kita lihat dalam video ini, bahwa benih yang bernas akan tenggelam di dalam air. Dan juga benih yang tidak bernas akan terapung di atas air. Nah, inilah yang kita buang, yang tidak kita pakai untuk dijadikan sebagai benih. Selengkapnya terkait dengan pembahasan pembenihan padi bisa dilihat nanti videonya di sini. Linknya sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu dalam proses tanam padi. Dalam proses tanam ini diusahakan benih padi ini masih dalam usia muda. Saya biasanya menanam padi ini usianya masih sekitar 15 hari setelah sebar. Hal ini kita lakukan agar benih padi yang kita tanam ini mempunyai kesempatan waktu tumbuh yang panjang. Dengan waktu yang panjang tadi, kesempatan tumbuh dan berkembang tanaman padi ini bisa maksimal. Ini terkait dengan jumlah anakan dan juga tumbuh kembangnya padi dari awal. Semakin muda benih padi ini ditanam, maka potensi anakannya akan semakin banyak. Tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan jarak tanam yang lebar dan juga tanamnya secara dangkal. Dan setelah proses tanam, satu hal yang perlu dijaga yaitu menjaga kecukupan air bagi tanaman padi. Jangan sekali-sekali pada waktu masih awal atau masih pertumbuhan, tanaman padi ini selalu digenang. Karena apa? Hal ini akan mempengaruhi tingkat pH dalam tanah kita. Jika semakin lama kita menggenang atau sering kita genang, maka potensi angka pH-nya atau potensi pH tanah kita akan semakin asam.
Hal ini justru akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman padi. Yang keempat yaitu proses penyiangan. Penyiangan ini dilakukan dengan menggosrok tanah yang ada di sela-sela tanaman padi, yang bertujuan untuk menggemburkan tanah kembali dan juga membersihkan gulma. Selain itu, penyiangan ini juga bisa membuang gas yang berada di dalam tanah, sehingga tidak mengganggu perkembangan akar tanaman. Penyiangan ini lebih baik dilakukan pada saat tanaman padi masih usia 10-15 hari setelah tanam, atau pada saat gulma masih kecil, biasanya baru berdaun 2 atau 3 helai saja. Kalau terlambat justru akan menambah waktu dan biaya dalam melakukan penyiangan. Yang kelima yaitu penambahan nutrisi dan pengendalian hama dan penyakit. Untuk menambahkan nutrisi, saya biasanya menggunakan pupuk organik cair atau POC masa pertumbuhan dalam bentuk teh kompos. Bagaimana cara membuat teh kompos? Anda bisa nonton videonya nanti di sini. Linknya juga sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Dan untuk mengendalikan hama dan penyakit, saya biasanya menggunakan bubur California dan juga pestisida nabati. Anda juga bisa nonton nanti videonya di sini. Penyemprotan POC atau pupuk organik cair masa pertumbuhan ini dibarengi dengan bubur California. Hal ini dilakukan seminggu sekali sampai tanaman padi masuk pada fase generatif atau masa pembuahan. Setelah masuk pada masa pembuahan, maka POC-nya diganti dengan POC atau pupuk organik cair masa pembuahan. Selanjutnya yang keenam yaitu proses perawatan pada saat tanaman padi berbunga atau pada saat tanaman padi melakukan proses penyerbukan. Pada saat padi berbunga, perawatannya cukup menjaga kebutuhan air saja. Kurangi kegiatan seperti penyemprotan yang justru bisa mengganggu proses penyerbukan tanaman padi. Jika harus dilakukan penyemprotan karena adanya hama dan penyakit, maka harus dilakukan sebelum jam 9 pagi atau sebelum bulir padi membuka untuk melakukan proses penyerbukan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu proses penambahan nutrisi untuk pengisian bulir. Tanaman padi pada saat pengisian bulir ini membutuhkan nutrisi yang banyak. Maka perlu ditambahkan nutrisi berupa POC atau pupuk organik cair masa pembuahan. Selain itu, perlu dijaga agar kondisi daun tanaman padi tetap sehat dan terhindar dari serangan hama dan penyakit, terutama daun benderanya. Jika kondisi daun padi terutama daun benderanya rusak akibat hama dan penyakit, pastinya akan mempengaruhi tingkat pengisian bulir padi. Yang sering terjadi, bulir padi tidak bisa terisi penuh sampai pangkal. Baiklah sahabat tani Indonesia, itulah video bagaimana cara menanam padi organik dari awal sampai panen dan apa saja yang harus disiapkan. Jika menurut Anda video ini menarik, silahkan like dan juga share kepada sahabat tani yang lain. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.